Baik, selamat malam Bapak Ibu, sahabat, saudara-saudara dimanapun kita berada. Shalom, selamat malam, selamat datang untuk acara seminar kita pada malam hari ini. Saya dan tim dari Growth with Christ Ministry mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan kepada Bapak Paulus Eko yang sudah hadir bersama-sama dengan kita yang akan berbincang, berdiskusi, dan bertukar pikiran untuk topik kita pada malam hari ini. Baik, sebelumnya saya ingin sebelum kita mulai, sebelum kita membahas dan sebelum kita melakukan segala sesuatu untuk acara kita pada malam hari ini, ya kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada malam hari ini kami diizinkan kembali untuk belajar, bergumul, berdiskusi, dan berbincang tentang satu pergumulan teologi yang mungkin bagi beberapa kami masih asing, masih jarang terdengar. Tapi izinkan pembicaraan ini boleh membuka wawasan kami, membuka pikiran dan diskusi-diskusi, sehingga apa yang kami diskusikan, apa yang kami perbincangkan ini boleh menjadi satu wacana-wacana yang akan kami bincangkan kemudian hari dalam ruangan publik. Kami rindu Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan men-sharingkan, yang akan membawa kita semua dalam perbincangan dan diskusi dan pemaparan materi. Juga setiap teman-teman yang sudah hadir, sahabat, Bapak Ibu yang sudah hadir, Tuhan berkati, berikan hikmat bijaksana kepada kami semua, berkati untuk wifi, jaringan internet, laptop, handphone, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Kami percaya bahwa ini semua berada dalam kuasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan juga Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, tanpa memperpanjang banyak waktu, kami mempersilakan kepada Bapak Paulus Eko untuk boleh memperkenalkan diri sekalian. Ya, baik, kami persilakan kepada Bapak Paulus. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Paulus Eko Kristianto. Sehari-hari saya full-timer di Sekolah Pelangi Kasih, Jakarta. Lalu saya juga mengajar secara part-time di Universitas Pelita Harapan STT Indonesia, seperti itu. Dan sesekali juga mengajar di STT Moriah di bawah Paramount di Gading Serpong. Ya, hari ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu dan juga mungkin berdiskusi tentang topik yang sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, tetapi ini topik yang lama seperti itu sudah banyak didiskusikan, tapi ini menarik untuk semakin didaratkan di komunitas iman ya. Kita akan belajar bersama tentang kristologi feminis. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, saya akan berbagi kepada kita bersama tentang kristologi feminis. Nah, nanti saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk boleh bertanya, berdiskusi di akhir ya, di bagian akhir supaya melihat dulu diskusi runutannya mulai dari dasar sampai ke tingkat lanjut, itu jalannya bagaimana, seperti itu. Jadi supaya dapat bingkai utuh, baru kita berdiskusi. Nah, kristologi feminis ini sebelum saya mulai, saya mau disclaimer dulu bahwa ini bukan bermaksud untuk mengubah doktrin gereja, tidak bermaksud untuk mengubah doktrin gereja, tapi ini hanyalah merupakan sebuah perspektif, refleksi teologis yang berangkat dari berbagai pemikiran personal, bukan personal itu bukan berarti saya ya, tapi para teolog-teolog feminis dan juga para refleksi komunitas-komunitas feminis. Dan ini akan banyak berkembang di dalam komunitas iman seperti itu, dan diskusinya dari barat ada, dari timur ada, dari Indonesia juga sedang dikembangkan. Kita akan lihat bersama kristologi feminis.
Nah, ketika berbicara tentang kristologi feminis, kita harus berangkat dulu dengan pertanyaan mendasar atau pertanyaan awal untuk refleksi, yaitu dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Injil Matius 16, 13 sampai 20. Boleh salah satu peserta untuk membantu membaca perikop ini? Ya, silahkan. Bila Bapak Ibu ada yang sudah menemukan, boleh dibaca bagian ini. Matius 16 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-20 dengan perikop pembacaan pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ingat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ya, terima kasih Saudara Fernando. Nah, dari bacaan ini, kata kunci atau titik awal refleksi kita yaitu menurutmu siapakah aku? Nah, siapakah aku di sini menunjuk kepada Yesus ya. Jadi ketika ini ditanyakan kepada murid-muridnya pada saat itu, menurut kalian siapakah aku? Nah, dari ayat ini kita lihat bahwa pertama orang berkata bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Seperti itu ya. Kalau misalnya jawabannya ini kita mengatakan benar atau tidak Yesus sebagai Yohanes Pembaptis. Ya, jelas itu pribadi yang berbeda kan. Tapi ini refleksi orang seperti itu tentang Yesus, yaitu Yohanes Pembaptis. Jadi kita tidak bisa menganggap itu benar atau salah, karena ini refleksi mereka tentang Yesus yang melihat bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis. Lalu yang kedua, dia ditunjuk sebagai Elia. Apakah benar Yesus adalah Elia? Tentu kita akan saat ini kita berkata, tidak, Elia dengan Yesus pribadi yang berbeda. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu salah. Karena pada saat itu, refleksi orang itu ketika berbicara tentang Yesus ya menganggap bahwa dia adalah Elia. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, Yeremia. Yeremia apakah Yesus? Seperti itu. Tentu kita saat ini akan berkata, bukan, Yeremia dan Yesus merupakan pribadi yang berbeda. Jadi ya nggak mungkin bisa dianggap sama. Tetapi lagi-lagi kita tidak bisa mengatakan salah. Karena itu refleksi mereka. Dan itu tertulis di dalam Alkitab. Lalu ada juga yang berkata bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi seperti itu. Kita saat ini berkata, ya benar. Dan itu juga merupakan bagian dari refleksi orang tentang Yesus sebagai Mesias. Lalu berikutnya, anak Allah yang hidup. Kita biasa sekarang mengatakan, ya benar. Seperti itu. Tapi kita tidak serta-merta juga berkata benar dan salah. Karena itu juga refleksi mereka tentang siapakah Yesus. Dari refleksi-refleksi itu di ayat Matius 16 ayat 13 sampai 20, sekurangnya kita mendapati 5 refleksi atau 5 pemahaman orang-orang tentang siapa Yesus. Jadi kita tidak bisa mengatakan salah, benar, seperti itu.
Tidak bisa mengatakan, oh Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia salah. Itu bukan menunjuk pada Yesus, kita tidak bisa mengatakan itu. Karena itu refleksi mereka. Dan itu tertulis di dalam Alkitab, seperti itu. Lalu kita tidak bisa menilai itu. Karena itu refleksi orang tentang siapa Yesus. Nah, ketika pertanyaan ini digulirkan kepada kita, siapakah Yesus menurut kita? Seperti itu. Adakah yang mau memberikan tanggapan bagi Bapak Ibu? Siapakah Yesus? Boleh, silahkan. Sang penyembuh. Sang penyembuh, baik. Lalu ada lagi? Tuhan. Tuhan, ya, baik. Terus ada lagi? Teladan mungkin. Teladan, ya. Lalu ada lagi? Dua lagi, kalau boleh. Guru Agung. Guru Agung, ya, terima kasih. Ada lagi? Ada? Imam besar. Imam besar, ya, terima kasih. Nah, itu tadi refleksi Bapak Ibu tentang siapa Yesus. Tidak bisa dikatakan, oh ini salah, ini benar. Tidak bisa. Karena saya yakin dan percaya bahwa ketika Bapak Ibu mengatakan siapa Yesus tadi, itu bukan sekedar pengetahuan ya, bukan sekedar pengetahuan yang ada di kepala, yang biasa didengar, seperti itu dibaca dalam Alkitab, tidak. Tapi itu berangkat dari pengalaman Bapak Ibu ketika berjumpa dengan Yesus. Maka Bapak Ibu bisa mengatakan imam besar, penyembuh, guru agung, dan seterusnya. Nah, itu berangkat dari pengalaman. Karena bagaimanapun teologi itu ilmu hidup ya. Teologi itu ilmu hidup, bukan ilmu pengetahuan. Seperti matematika, fisika, seperti itu. Dia ilmu hidup. Karena dia yang terinspirasi dari wahyu melalui Roh Kudus yang masuk ke dalam pengalaman-pengalaman kita. Jadi perjumpaan itu merupakan kata kunci untuk berefleksi teologis seperti itu. Nah, sekurangnya ketika kita mendaftarkan, tadi ada yang bisa bilang Tuhan, anak Allah, seperti itu bisa. Lalu juga bisa juru selamat, sahabat mungkin ya, bisa juga rekan sekerja, dan juga mungkin yang Bapak Ibu tadi katakan, itu merupakan gambaran Yesus, refleksi kristologi dari perspektif atau pengalaman Bapak Ibu tentang siapa Yesus. Jadi dari sini kita bisa lihat dengan jelas ya, tidak ada kata salah dan benar ketika refleksi. Semuanya sah, semuanya benar. Karena itu berdasarkan pengalaman, seperti itu. Tapi kalau kita melihat hal ini, maka sekurangnya kita mendapatkan dua gambaran. Yang pertama, sifat refleksi teologis yang kemudian kita bawa dalam diskusi kristologi itu bersifat personal. Seperti itu. Mungkin gambaran Yesus sebagai penyembuh dialami oleh Bapak A, tetapi tidak dimiliki oleh Ibu B gitu. Tidak dimiliki oleh Bapak C, Ibu D tidak dimiliki, tetapi itu bersifat personal. Itu sungguh-sungguh merupakan pengalaman Bapak Ibu ketika berjumpa dengan Tuhan. Jadi tidak bisa mengatakan bahwa, oh itu salah refleksinya kok seperti itu. Oh enggak bisa, tidak bisa berkata seperti itu. Karena ini pengalaman dia ketika berjumpa dengan Tuhan menghasilkan refleksi teologis atau juga refleksi kristologis seperti itu. Jadi tidak bisa disanggah. Tapi kemudian ketika itu dibawa dalam diskusi ilmiah, maka diperiksa metodologinya apa. Lalu bagaimana pengalaman itu dinarasikan, ditunjukkan, dikodifikasikan, dikode-kodekan, seperti itu. Maka itu dibangun menjadi refleksi teologis, seperti itu. Jadi tidak bisa dikatakan, oh salah, oh benar, tidak bisa.
Ini merupakan murni pengalaman. Maka dikatakan sifat refleksi teologis atau kristologis yang pertama adalah personal. Maka tidak heran nanti Bapak Ibu bisa menjumpai ketika misalnya dikembangkan lebih jauh ketika berdiskusi tentang kristologi ini, bisa menghasilkan mungkin refleksi kristologis dari para pelacur seperti itu. Bisa dikembangkan ke arah sana. Bagaimana para pelacur-pelacur itu, pekerja seks komersial itu merefleksikan gambar Allah, merefleksikan kristologi mereka. Itu bisa terjadi. Dan mungkin refleksi itu tidak sama dengan kita yang bukan berprofesi seperti itu. Atau mungkin bisa ditunjukkan refleksi teologis para perempuan-perempuan korban KDRT seperti itu. Nah, bagaimana perempuan KDRT merefleksikan Kristus di dalam kehidupannya. Tentu tidak akan sama dengan secara umum kepada kita. Hari ini kita bersukacita ya karena ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sudah disahkan DPR. Ini jalan panjang perjuangan baru mulai sudah bertahun-tahun ya, draft dimasukkan, ditolak berkali-kali, tapi tahun ini Indonesia bulan ini hari ini Indonesia naik kelas. Kita sudah punya produk hukum undang-undang tindak pidana kekerasan dan itu merupakan hal baik untuk mencegah berbagai tindakan-tindakan kekerasan. Nah, maka kalau kembali ketika kita bawa ke dalam refleksi kristologis lagi, bisa juga dikembangkan mungkin bagi anak-anak yang kehilangan orang tua di masa pandemi ini. Bagaimana gambar Kristus itu bisa muncul. Dan refleksi-refleksi ini tidak bisa dikatakan bahwa, oh mereka salah refleksinya, oh nggak bisa. Kita tidak bisa berkata itu. Karena itu berangkat dari pengalaman Bapak Ibu. Nanti di akhir sesi ini, di akhir hari ini, saya memberi sedikit pekerjaan rumah buat kita bersama, PR gitu ya. Nanti direnungkan, kira-kira gambar Yesus itu seperti apa di dalam kehidupan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu merefleksikan Yesus itu seperti apa. Seperti itu. Supaya perjumpaan kita dengan Kristus itu bunyi gitu ya. Kemudian kita refleksikan, kita tunjukkan, oh Kristus bagiku itu sahabat. Oh Kristus bagiku itu adalah ayah. Kristus itu bagiku ibu, seperti itu. Nah, itu refleksi-refleksi itu yang dinantikan ketika belajar topik kristologi feminis, seperti itu. Nanti kita akan lihat kristologi feminis itu seperti apa. Kemudian refleksi itu bisa juga bersifat komunal. Komunal artinya bersifat komunitas seperti itu. Misalnya bagi orang-orang yang di bawah domisili tertentu, misalnya ya, saya kasih contoh komunitas GWC ini. Orang-orangnya ketika membernya itu ketika dikumpulkan, bagaimana refleksi komunitas ini, seperti itu. Bagaimana mereka, Bapak Ibu sebagai anggota komunitas ini, merefleksikan Kristus itu seperti apa. Dan tentu ini akan memiliki refleksi yang dalam dan berbeda dengan komunitas lain, seperti itu. Tidak bisa dikatakan benar salah, tapi kalau dibawa dalam diskusi akademis, diperiksa metodenya bagaimana, kode-kodenya apa, bahasanya bagaimana. Ketika menguji, menarasikan itu yang baru yang bisa dikejar. Tetapi tidak bisa dikatakan, oh ini salah, ini benar, tidak bisa seperti itu. Maka ketika itu sudah menjadi refleksi komunal, komunitas, maka itu memenuhi kaidah sifat refleksi kristologi sebagai komunal, seperti itu. Jadi kita belajar malam ini ada dua, sifatnya itu bersifat personal dan juga komunal. Tidak ada benar dan salah. Tidak bisa kita mengatakan benar dan salah. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita menganggap menerima itu menjadi bagian dari keberagaman refleksi teologis atau refleksi kristologis ketika berbicara ini.
kita akan mulai diskusi kita tentang kristologi feminis. Ketika berbicara kristologi feminis, kita harus paham betul bahwa seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa refleksi itu bersifat personal dan komunal. Nah, karena kita diskusi kristologi feminis, maka refleksi yang personal dan komunal ini dibawa dalam perspektif feminis. Nah, dalam perspektif feminis. Feminis itu apa? Nah, kita akan lihat. Feminis itu bukan berbicara tentang hanya perempuan, seperti itu, yang seringkali orang bilang, oh feminis perempuan. Tidak, feminis bukan perempuan. Ada feminis laki-laki, ada feminis perempuan, seperti itu. Nah, feminis itu bicara tentang upaya perjuangan keadilan gender, seperti itu. Nah, kalau diskusi ke perjuangan keadilan gender ini panjang, sekurangnya kita melihat ada perbedaan antara seks dan gender. Kalau seks itu kan biologis yang tidak bisa ditukar. Perempuan melahirkan, laki-laki memiliki alat kelamin penis, seperti itu. Tidak mungkin kan bisa ditukar, karena itu kan seks, bicara tentang biologis seperti itu. Tapi kalau gender ini bisa ditukar. Contohnya, laki-laki memasak, ibu bekerja, bisa ditukarkan seperti itu. Jadi bukan fix, karena gender itu berbicara tentang produk budaya. Kalau seks bicara tentang produk biologis yang tidak bisa ditukarkan. Nah, feminis ini perjuangan keadilan gender. Nah, perjuangan keadilan gender ini tidak serta-merta menempatkan hanya perempuan dan anak-anak sebagai korban. Tetapi bisa juga laki-laki sebagai korban dari para perempuan yang dominan seperti itu. Atau mungkin bisa jadi laki-laki menjadi korban seperti itu atas perempuan yang melakukan diskriminasi karena merasa bahwa perempuan memiliki gaji yang lebih tinggi, maka sedangkan suami tidak, maka suaminya ditindas seperti itu. Itu juga bagian diskusi feminis. Tapi juga bisa perempuan dan anak-anak menjadi korban kekerasan. Maka KDRT misalnya, yang seringkali juga terjadi, itu juga menjadi sorotan dari kelompok feminis. Jadi ketika bicara feminis itu hanya menunjuk pada perempuan, rasanya kurang tepat. Karena feminis memperjuangkan keadilan gender. Tidak hanya berbicara tentang perempuan, tetapi juga berbicara tentang laki-laki yang menjadi pelaku dan korban dari ketidakadilan gender ini. Kita akan lanjutkan. Lalu bagaimana ketika berbicara tentang kristologi feminis? Kristologi feminis ini rupanya mencoba untuk merefleksikan Yesus tidak hanya dari sisi laki-laki, tetapi perempuan dan anak-anak. Jadi yang diajak berefleksi tentang Yesus tadi bukan hanya laki-laki yang biasa dilakukan para teolog seperti itu, para pendeta laki-laki seperti itu, tidak. Tetapi juga dilakukan oleh para perempuan dan anak-anak seperti itu, sebagai konsentrasi atau fokus dari studi feminis atau teologi feminis. Maka perempuan-perempuan diajak untuk berefleksi, siapakah Yesus menurut ibu-ibu? Siapakah Yesus menurut anak-anak? Dan ini bisa menjadi studi yang menarik. Mungkin Bapak Ibu di komunitas masing-masing, misalnya di bawah gereja gitu ya, misalnya gereja GKY atau GKI seperti itu. Mungkin di persekutuan wanita seperti itu, atau mungkin di persekutuan apa. Ketika dikumpulkan seperti itu, lalu bisa diajak berefleksi. Bagi kita, Yesus itu siapa? Dengan pertanyaan yang tadi. Maka para ibu-ibu akan bersuara seperti itu ya, menunjukkan refleksinya. Oh, Yesus itu seperti ini. Dan mungkin jawabannya bisa beragam ya. Bisa sangat beragam dan sangat kaya seperti itu. Lalu para anak-anak sekolah minggu seperti itu bisa ditanya juga, adik-adik, menurut adik-adik Yesus itu siapa?
dan dia akan bisa menunjukkan gambaran Yesus yang original seperti itu. Jadi bukan hanya sebatas doktrin yang biasa kita dengar atau seperti yang tertulis dalam Alkitab, tapi bagaimana pengalaman anak-anak ketika anak-anak itu menunjukkan siapa Yesus. Segitu. Ini menjadi sesuatu hal yang kaya. Mungkin bagi para kalau ada komunitas anak jalanan, ketika ditanya, bagi kalian Yesus itu siapa? Bagi para pelacur, kalau misalnya ada akses ke sana, bagi kalian Yesus siapa? Mungkin kalau misalnya punya teman-teman yang disabilitas, itu juga ada refleksi kristologi disabilitas. Nanti kapan-kapan kita bisa diskusi itu, Pak Haryono ya, mungkin teman-teman. Kristologi disabilitas itu juga menjadi sesuatu hal yang kaya. Bagaimana refleksi mereka yang disabilitas melihat Yesus seperti itu. Atau mungkin bagi teman-teman queer seperti itu. Bagaimana refleksi para queer LGBT ini melihat Yesus. Ini juga menjadi refleksi yang kaya. Tidak benar dan salah, tidak bisa dikatakan, oh salah benar, karena refleksi. Ya, refleksi sifatnya dua, personal dan komunal, seperti itu ya. Di situ kita akan melihat bagaimana relasi kita dengan Kristus. Seperti itu. Kemudian, ketika berbicara tentang kristologi feminis, kita perlu menyadari bahwa model ini menyuarakan pembebasan. Pembebasan artinya seperti ini. Tidak ada batasan seperti itu. Harus berkata Yesus sebagai raja. Enggak. Bapak Ibu bebas merefleksikan siapa Yesus berdasarkan pengalaman. Bapak Ibu mungkin bagi yang mengalami penindasan, ketidakadilan seperti itu, bisa merefleksikan siapa Yesus. Dan dari refleksi kita tentang Yesus ini, kita memiliki nilai-nilai baik, relasi yang baik untuk kita bawa di dalam pembebasan. Misalnya, contohnya, bagi refleksi kristologi pelacur seperti itu. Ketika mereka merefleksikan siapa Yesus, bagi mereka akan dorong itu untuk bawa ke dalam pemahaman bahwa aku orang berdosa, tetapi aku punya pengalaman dengan Kristus. Seperti itu. Dan ini bukan hanya ungkapan semata ya. Rekan saya di UKDW sudah ada yang menulis skripsi tentang ini waktu itu. Atau mungkin bisa digali macam-macam seperti itu. Tapi nuansanya ketika menggunakan model kristologi feminis tentu bicara tentang pembebasan. Siapa ya Yesus bagi kita? Apa yang kita pegang? Karena refleksi itu kan bukan pengetahuan ya, itu harus mendarah daging di dalam kehidupan, maka ini diharapkan mendorong kita untuk belajar untuk berproses seperti itu ya, untuk berproses. Oh, ini membuat kita semakin beriman. Kalau misalnya belajar teologi tapi tidak semakin beriman itu rasanya kok miris ya, gitu. Karena kalau belajar teologi itu imannya harus makin kuat. Karena kita akan semakin banyak belajar dan akan semakin banyak berefleksi bagaimana pengalaman itu membentuk, maka itu akan membawa kita kepada Tuhan secara unik dan otentik seperti itu. Kemudian ketika berbicara kristologi feminis, saya menawarkan 3 buku yang untuk didiskusikan. Nah, Bapak Ibu bisa mencari ini, memesan melalui Amazon seperti itu. Nah, sayang sekali ketika saya cari PDF-nya, saya tidak dapat ya, karena saya membelinya pakai aplikasi Kindle Amazon. Jadi, Bapak Ibu misalnya bisa membeli fisik melalui Amazon atau melalui ini Kindle, aplikasi Kindle Amazon ada. Nah, buku Brian Huren ini menunjukkan refleksi yang kaya ketika bicara tentang kristologi feminis. Saya uraikan. Yang pertama, ketika bicara tentang kristologi feminis, Brian ini menunjukkan bahwa dia tidak hanya serta-merta berbicara tentang replace, penggantian nama dari laki-laki
nama figur Allah sang laki-laki menjadi perempuan, seperti dengan sebutan her atau she, seperti itu. Bukan serta-merta di-replace, seperti itu ya. Kemarin kita sudah belajar dari pendeta Grenickson kan. Salah satunya ada contoh ibu, Yesus sebagai ibu, seperti itu. Tidak serta-merta untuk, oh kalau kristologi feminis itu replace. Tidak seperti itu. Lagi-lagi, kristologi feminis itu kan refleksi personal dan komunal ya. Jadi orang bebas merefleksikan bagaimana Kristus itu. Tapi dia tidak serta-merta mengubah seperti itu ya. Karena perlu adanya diskusi panjang. Pengalaman dia berbicara apa. Lalu bahasanya apa. Persoalan pemikirannya apa. Seperti ini akan membentuk bagaimana refleksi kita tentang Kristus. Nah, maka dikatakan tidak serta-merta. Tapi kalau misal ada yang mengatakan bahwa, oh bagi saya Yesus itu ibu, ya nggak masalah seperti itu. Karena dia pengalamannya, dia berjumpa dengan Yesus seperti dia dengan ibunya yang begitu mengasihi dia. Karena dia punya figur ayah yang bengis, yang jahat, seperti itu. Maka dia tidak merasakan kasih Kristus melalui ayah. Dia merasakan kasih Kristus melalui ibu. Maka dia merefleksikan Kristus sebagai ibu. Tidak salah, karena itu refleksi dia. Seperti itu. Kemudian, Wren juga menunjukkan poin yang kedua, ketika berbicara tentang bahasa, di dalam refleksi kristologi ini, bahasa itu perlu dipandang sebagai sistem dari berbagai simbol dan struktur yang melaluinya manusia berkomunikasi melalui bicara dan tulisan. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa, oh Yesus itu sebagai sahabat, selesai. Enggak. Tapi sebagai seorang yang berefleksi, kita melihat bahasa apa di balik kata sahabat itu, sehingga kita berkata demikian. Nah, saya tadi sudah di awal-awal saya sudah menggiring ke arah sana ya. Jadi bahasa apa yang mau disuarakan? Di dalam bahasa kita lihat simbol dan struktur apa yang sedang bekerja seperti itu. Jadi ketika orang berkata bahwa Yesus adalah sahabat, tentu ada simbol dan struktur yang dibangun di dalam dirinya. Dia perjumpaan dengan sahabatnya yang baik. Bisa saja menolong dia untuk berefleksi bahwa Kristus adalah sahabat. Seperti itu. Itu sangat-sangat mungkin terjadi. Kemudian yang ketiga, gagasan. Gagasan yang dibangun itu menyuarakan atau mengandung perasaan, pendapat, lalu pengandaian yang dapat atau tidak dapat dibagikan seseorang kepada orang lain. Jadi seperti bilang, bagiku Yesus adalah penyembuh, seperti itu bagi orang-orang yang pernah dipulihkan oleh Tuhan, Yesus penyembuh. Mungkin orang bisa menolak, loh nggak bisa, Yesus nggak hanya menyembuhkan loh, dia juga raja dan hakim. Ya kita tidak bisa mengatakan itu, karena dia mengatakan itu atas dasar perasaan, pendapat, pengandaian yang dia alami. Nah, dari sini kita melihat ya tentang bagaimana konstruksi kristologi feminis menurut peta Wren. Yang terakhir, ketika bicara tentang ini, Wren menunjukkan suatu poin yang penting, bahwa kita perlu membangun pemisahan antara gagasan manusia dengan bahasa tentang Allah. Karena kenapa seperti itu? Supaya kita bisa menggunakan metafora dengan tepat. Gitu. Jadi jangan sampai metafora yang kita bangun itu malah memecah komunitas. Nah, itu yang salah besar. Ketika kita berefleksi, tentu kita harus membangun. Maka kita pilih metafora yang tepat seperti itu. Meskipun bersifat personal, tetapi kita juga belajar, perlu kita juga melihat kira-kira metafor apa ya yang ini bisa memberkati kita sebagai personal, memberkati komunitas, seperti itu. Metaforanya apa ya? Nah, itu menurut Wren ketika bicara ini.
Lalu buku yang kedua yang akan saya bahas, ini juga belum ada PDF-nya, sayang sekali. Ini ada di Amazon, seperti itu, dan belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bukunya dari Elizabeth Johnson, judulnya She Who Is. Ya, dia memang sengaja menunjukkan Kristus dengan label perempuan, maka dikatakan she. Kita tidak bisa mengatakan bahwa salah Johnson, Yesus itu laki-laki. Ya, karena Yesus yang hadir ke dunia laki-laki. Kok Johnson mengatakan she seperti itu? Kita tidak bisa mengatakan Johnson salah. Karena ini refleksi Johnson sebagai seorang ibu yang mengalami banyak perjalanan hidup. Nanti teman-teman bisa baca buku ini. Di awal-awal ditunjukkan bagaimana perjalanan dia ketika melayani, ketika dalam keluarga, komunitas, sehingga itu membentuk Johnson berefleksi tentang Kristus. Kemudian dia menjadi dosen teologi. Johnson menunjukkan refleksi kristologi feminis berupa bahwa perlu adanya kesadaran bahwa ketika berbicara kristologi feminis ini pada doktrin yang dianggap menindas atau menyingkirkan perempuan dari struktur gereja. Lagi-lagi dia berkata ini karena pengalaman ya, pengalaman Johnson. Sehingga dia merefleksikan gambaran kristologi feminis seperti ini. Rupanya perempuan kurang diberi tempat di dalam gereja. Dan sehingga perempuan ini sulit berbicara, sulit berteologi, sulit melayani, sulit bernarasi, seperti itu. Sehingga dia mengatakan bahwa mari para perempuan, silakan berefleksi kristologis, suarakan itu, bagikan itu. Dan supaya itu ketika disuarakan, maka gambaran refleksi kristologi feminis ini tidak hanya menjadi milik laki-laki, tapi menjadi milik perempuan dan anak-anak. Tidak hanya bagi mereka yang dominan, tetapi bagi mereka yang submisif, menjadi orang yang bawah seperti itu. Bagi orang yang subordinat juga seperti itu. Lalu masih mirip dengan buku yang sebelumnya, Brand, tetapi Johnson melihatnya dari segi budaya Romawi. Bagi Johnson, kristologi itu bicara tentang sejarah, simbol, doktrin yang turun-temurun berangkat dari budaya Romawi, seperti itu. Jadi refleksi-refleksi yang kita baca di dalam Alkitab ini sebenarnya berangkat dari Roma, budaya Romawi. Sedangkan kita seolah sulit untuk menawarkan refleksi kita, seperti itu. Nah, Johnson mencoba mengajak pembaca dan kita semua untuk mari berefleksi kristologi dari pengalaman Bapak Ibu, seperti itu. Yang mungkin berbeda tapi khas. Mari silahkan. Dari situ akan semakin kaya untuk melihat bagaimana perjalanan kristologi itu. Kenapa itu diuraikan Johnson? Sekurangnya ada dua hal. Yang pertama, jika Yesus adalah laki-laki, maka hal itu menunjukkan pada kelaki-lakian Yesus sebagai kriteria karakter ilahi. Biasa digambarkan di Yohanes 14. Mungkin sambil kita intip ya, mungkin tidak perlu dibaca satu pasal karena itu lumayan panjang. Mulai bicara tentang rumah Bapa, Yesus sebagai penghibur, nanti Bapak Ibu bisa baca. Itu kan digambarkan Kristus itu sangat laki-laki gitu ya. Nah, tidak hanya digambarkan seperti itu, tetapi bisa juga digambarkan dengan yang kedua, yaitu adanya budaya atau inkulturasi yang bersifat patriarkal. Dan itu menundukkan perempuan seperti itu. Oh, karena ini gambarannya dibangun di dalam budaya laki-laki, terlebih di bawah budaya Romawi kan sangat menindas perempuan ya, karena
perempuan dan anak-anak kurang diberi tempat. Makanya ada ayat, hai istri-istri tunduklah pada suami, seperti itu ya. Itu sangat budaya Romawi sekali. Sehingga gambaran-gambaran itu ya nggak heran kalau bunyinya gitu. Nah, Johnson di bukunya juga menunjukkan, mari mencoba menggambarkan misteri Allah di dalam diskursus teologis feminis. Bagaimana diskursus kita tentang perjalanan iman kita, misteri Allahnya bagaimana. Itu juga ajakan dari Johnson di buku ini, Si Buis. Buku yang ketiga yang saya bahas, ini sudah ada dalam bahasa Indonesia. Mungkin bisa pesan di Canisius atau mungkin di Shopee, saya intip juga ada sih. Ini tidak ada PDF-nya. Bisa pesan di Canisius seperti itu. Di bukunya Kristologi di Mata Kaum Feminis. Ini sudah dalam bahasa Indonesia. Di buku ini juga menawarkan sesuatu hal yang menarik. Buku ini merupakan kelanjutan buku yang sebelumnya, yang Siwis itu. Di buku ini ditunjukkan bahwa pengajaran Yesus yang menyuarakan keadilan dan damai sejahtera untuk semua orang, khususnya untuk anak perempuan dan anak-anak, menjadi sentral, menjadi poin penting ketika berbicara kristologi feminis. Tidak bisa tidak menyuarakan ini. Kita ingat tadi prinsip kerja kristologi feminis itu adalah pembebasan. Maka jelas dia akan menyuarakan keadilan dan damai sejahtera. Lalu ini yang biasa kita nyanyikan kan, yang Aba, ku panggil engkau ya Bapa, gitu kan. Aba, Bapa, seperti kita kan ada banyak lagu-lagu tentang itu. Nah, sebenarnya itu sadar atau tidak, itu juga bagian dari refleksi kristologi feminis. Kenapa demikian? Pemanggilan Yesus sebagai Aba itu merupakan kebalikan dari patriarki, dari Bapa. Seperti kan Bapa dibalik menjadi Aba. Dan Aba itu digambarkan memiliki sifat yang sangat penuh belas kasih. Layaknya seseorang yang sangat mengasihi, seperti itu. Dan ini netral gender. Jadi tidak, kalau Bapak kan jelas laki-laki, kalau Aba itu kan netral, seperti itu ya. Jadi bagi orang-orang yang memiliki persoalan atau trauma terhadap ayah atau mungkin terhadap laki-laki, bisa menggunakan metafora ini. Ini akan sangat menolong. Lalu yang ketiga, Yesus itu tidak membeda-bedakan. Tidak membedakan laki-laki, perempuan, bahkan pendosa dan tidak berdosa, seperti itu. Semuanya diterima. Semua golongan diterima oleh Yesus. Dan kita lihat beberapa teks Alkitab bicara tentang perjamuan. Yesus menerima Sakeus, menerima orang berdosa, perempuan siapa itu, Sirvenesia, dan macam-macam ya. Jadi banyak gitu. Ini bisa membawa banyak hal. Jadi ini bukan sesuatu hal yang spesifik menjadi milik mereka. Enggak. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat kaya seperti itu. Karena kasih Allah ini sangat universal, menerima siapapun. Jadi tidak ada benar dan salah ketika merefleksikan kristologi feminis. Yang keempat, ketika di buku ini ditunjukkan juga poin penting. Yesus ketika melakukan pelayanan juga melibatkan perempuan. Seperti itu. Jadi perempuan tidak di pinggir, oh kamu di pinggir, enggak. Perempuan dilibatkan oleh Yesus. Mungkin tidak terlihat secara eksplisit. Mungkin yang terlihat ketika perempuan di sumur itu kan, perempuan Samaria ketika habis menimba, ditanya suamimu, lalu perempuan itu menjawab, aku tidak ada. Lalu ketika itu perempuan itu bicara tentang air hidup itu loh. Terus perempuan itu kan menyiarkan kepada banyak orang kan, aku berjumpa dengan Yesus. Itu misioner loh. Perempuan itu menjadi misiolog seperti itu ya. Dia mewartakan misiolog perempuan itu. Lalu juga para perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Itu
juga diperhatikan oleh Yesus. Ini juga menjadi bagian dari konstruksi mereka tentang tentang apa? Kristus. Ya, terima kasih masukannya. Aba itu bahasa Aram yang berarti father. Ya, terima kasih Pak C. Nah, jadi ini merupakan sesuatu hal yang baik ketika bicara tentang bahwa kristologi feminis itu juga merupakan gambaran tentang Yesus juga memperhatikan perempuan seperti itu. Lalu kita juga melihat bahwa ternyata para perempuan itu juga mengikuti Yesus seperti itu. Jadi tidak hanya dilibatkan, tapi juga ternyata mereka itu juga mengikuti Yesus. Dan ini menjadi gambaran yang menarik ketika berefleksi kristologi feminis. Nah, kita sudah melihat ya, ini tadi pemikiran dari Barat seperti itu, dari Brian Johnson. Lalu Indonesia gimana? Nah, Indonesia sekarang sedang mulai digalakkan di tempat kuliah saya doktoral di Fakultas Teologi UKDW. Sekarang mumpung sedang diskusi kristologi feminis, mulai dari April sampai Mei. Bapak Ibu bisa mendaftar, itu ada linknya ya, mungkin bisa screenshot, bisa mendaftar, lalu lihat berbagai diskusi kristologi feminis di Indonesia, seperti itu. Ini kemarin dari Ibu Maria tentang pandemi, lalu dari perempuan penenun, dari Danau Toba, lalu nanti tanggal 18 itu metafora Allah sebagai perempuan dari teks Lukas 15. Lalu ada dari perempuan penyintas perdagangan orang di NTT, Yesus sebagai Inang Toba, wah ini dari Sumatera ya. Lalu juga ada tanggal 25 ini, 25 April ada apa ini? Perempuan pekerja migran. Bagaimana mereka menyuarakan berefleksi tentang Kristus. Lalu juga perempuan penenun ulos Batak ini tanggal 25 April. Lalu juga ada Inatau. Ini juga peran Kristus lensa perempuan suku Bugis loh. Orang Bugis merefleksikan. Lalu tanggal 9 Mei saya menyajikan metode refleksinya, autobiografi namanya. Lalu juga membaca makna perempuan dari teologi tubuh, ini juga bisa. Kristoqueer. Lalu 16 Mei dari perspektif feminis dan posmo, pasca modern ada. Lalu dari segi queerphobia, terus ada Kuan Im. Nah, kristologi sampai ke Kuan Im itu juga bisa refleksi. Lalu juga bisa tentang natalitas Isa Al-Masih. Lalu dari film Dance in the Dark itu juga ada. Lalu ditutup dengan ketegangan doktrin dan praksis. Nah, dari diskusi ini dari Pusat Studi Teologi Feminis ini UKDW, kita melihat bahwa perkembangan diskusi kristologi feminis di Indonesia ini nggak macet. Jadi seperti saya katakan tadi, refleksi itu kan bersifat personal dan komunal. Mungkin teman-teman yang ada di sini bisa menambahkan refleksinya tadi seperti yang saya dorong di awal. Bisa apa gambaran Bapak Ibu tentang Kristus bisa muncul di situ. Nah, di bagian penutup ini saya mengintegrasikan dengan pelayanan pastoral. Nah, ketika berbicara tentang kristologi feminis bagi pelayanan pastoral, ini akan sangat berguna sekali. Khususnya ketika kita melakukan pelayanan pastoral, khususnya bagi orang-orang yang memiliki krisis dan trauma, persoalan KDRT yang tadi saya singgung berkali-kali, figur Yesus layaknya ibu itu bisa menjadi alternatif. Jadi misalnya ada orang yang mengalami sebagai korban kan semakin jauh dari Kristus karena dia berpikir bahwa Kristus ada di mana ketika aku menjadi korban. Dia bisa berkata bahwa mungkin ayahmu bertindak demikian, tapi tidakkah kamu tahu bahwa ibumu itu berjuang bagi kamu? Ibumu menyelamatkan kamu ketika anak-anak seperti itu. Dan ibumu menjadi
ini loh, apa istilahnya, ibu tunggal itu, orang tua tunggal seperti itu, yang bercerai gitu kan. Itu juga menjadi alternatif. Lalu yang kedua, mungkin kita bisa melampaui identitas gender ya, seperti di diskusi UKDW itu di poster, tidak hanya terkungkung pada laki dan perempuan, tapi juga melampaui identitas itu. Mungkin bagi teman-teman queer bisa merefleksikan juga. Wang Im yang nggak jelas ini laki atau perempuan mungkin seperti itu. Itu juga menjadi refleksi seperti itu. Nah, kalau mau tahu intip nanti diskusinya ya, hadir. Juga kesadaran bahwa Yesus itu hadir dan mau wujud kok dalam kehidupan. Mungkin nggak bisa dikatakan identitas gendernya apa ya, laki, perempuan, atau queer, nggak bisa katakan itu. Tapi aku merasakan betapa Kristus hadir. Kristus menolongku ketika di dalam keadaan apapun. Itu bisa menjadi refleksi kristologi feminis yang menyuarakan pembebasan. Nah, ini bisa Bapak Ibu kembangkan lebih panjang dari yang saya buat, cuma 3 poin untuk pelayanan pastoral. Ya, itu yang bisa saya bagikan bagi kita malam hari ini. Mungkin kita bisa berdiskusi, dan terima kasih tadi ada masukan yang baik ya dari bahasa Aram. Oke, terima kasih untuk Bapak Paulus Eko yang sudah membagikan materi pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu yang mau mendapatkan materi ini, silakan, nanti akan kita ubah ke bentuk PDF. Nanti Bapak Ibu kami akan berikan melalui WA group kita. Silakan setelah kita ubah dalam bentuk PDF, silakan diunduh dalam WA group kita masing-masing. Dan saat ini saya rindu kita semua boleh aktif bertanya, bertukar pikiran, dan berdiskusi. Kita akan sharing bersama apa yang menjadi pemikiran kita, apa yang menjadi satu, ini ngomong ini ternyata begini, dulu begini. Nah, kita biar sharing, berbagi. Ya. Tapi saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Pak Paulus begitu. Kalau tadi dikatakan bahwa kristologi feminis adalah sebuah refleksi pribadi yang sifat personal dan komunal, dan itu adalah tidak ada hubungan dengan salah dan benar. Pertanyaan saya adalah, ketika contoh seperti ini, contoh saya pribadi merasakan Kristus sebagai penyembuh karena saya disembuhkan, tetapi ketika saya tidak disembuhkan, apakah konsep Kristus, dan katakan misalnya ada orang yang meninggal begitu, orang lain melihat, jadi konsep kristologinya pasti akan sedikit. Nah, apakah itu menjadi bahaya nggak dalam pemikiran ketika kita berefleksi begini? Di satu sisi iya betul, tapi ketika itu berdampak negatif, meninggal, ataupun kalau misalnya dia tidak sembuh, ataupun bagaimana, gagal, bercerai, refleksi bagaimana muncul begitu? Itu saja, Pak. Silakan. Nah, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini yang seringkali juga ditanyakan ya. Kok Kristus itu bagi refleksi dia, Yesus menyembuh. Kok di aku enggak ya? Seperti itu. Kok aku makin parah gitu. Nah, maka refleksi itu akan muncul. Jadi jelas akan berbeda. Karena kan refleksi teologis itu kan personal ya. Jadi tidak bisa dipegang umum, kecuali menjadi refleksi komunal seperti itu. Jadi jelas akan berbeda. Tapi bagi kita yang mungkin tidak mendapatkan seperti penyembuhan seperti itu, kok makin buruk, digali terus. Kira-kira apa yang Kristus mau ajarkan bagi kita seperti itu. Dan dari situ kita akan memiliki refleksi kristologi yang lebih dalam seperti itu. Apa ya yang Yesus mau ajarkan? Apa yang Yesus mau sampaikan gitu? Kedalaman itu apa? Seperti itu. Ini akan membuat kita semakin kaya seperti itu ketika berefleksi seperti itu ya. Jadi makin macam-macam lah gitu. Jadi tidak bisa dibanding-bandingkan. Ini sangat personal. Oke, sangat personal. Saya sudah melihat ada yang sudah raise hand. Bapak Timo, kan Bapak Timo boleh bertanya kepada narasumber kita pada malam hari ini. Silakan Pak Timo. Nah, saya ucapkan terima kasihnya buat Bapak Paulus yang sudah memaparkan materi.
Saya tadi mencatat beberapa hal yang terkait mengenai pembahasan teologi feminis ini. Nah, di sini saya sedikit mencatat bahwa eh, kemungkinan besar dari berbagai denominasi, katakanlah kita gereja yang komunal atau komunitas tadi, tidak menutup kemungkinan semua bisa menerima tentang pemahaman teologi feminis ini, karena di sini saya mencatat adanya seperti bagaimana kita memahami Tuhan sebagai seorang pelacur tadi, bahkan sebagai seorang mungkin ada yang menulis Tuhan di dalam kehidupan seorang kaum marginal begitu. Tapi di sini saya mau mengatakan bagaimana menyikapi tantangan teologi feminis ini di dalam komunitas atau komunal dari berbagai ragam denominasi gereja. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini yang juga sering jadi bahan masukan ya ketika bicara tentang teologi feminis. Ada beberapa aliran gereja yang mungkin tidak menerima atau mungkin komunitas seperti itu ya. Maka kita bilang apa? Ya, tidak masalah seperti itu. Kan refleksi teologis itu kan personal dan komunal. Jadi kalau misalnya ada yang tidak sepaham dengan kristologi feminis, ya tidak masalah seperti itu. Ini bukan menjadi musuh kita lalu kita coba serang lalu kita doktrin, seperti tidak seperti itu. Ya tidak masalah seperti itu. Ini bukan sesuatu hal yang menjadi masalah besar, tidak masalah karena keberagaman refleksi kita, jadi nggak apa-apa kalau berbeda. Tetapi kita pegang dulu spiritnya, bahwa refleksi itu personal dan komunal, seperti itu. Dan kalau bicara tentang kristologi feminis itu, nuansanya pembebasan, seperti itu. Jadi tentu bukan menjadi sesuatu hal yang fix ya, baku, seperti itu, harus seperti ini, enggak. Maka saya katakan tadi di disclaimer di awal, ini tidak bermaksud untuk menggoncang doktrin gereja, tidak. Tapi ini justru semakin menunjukkan adanya keberagaman kita, keberagaman refleksi kristologi seperti itu. Bahwa kita bisa mengatakan bahwa oh tidak hanya ini loh ketika berefleksi kristologi, ada macam-macam kok gitu. Itu yang kita opsikan, kita tawarkan gitu. Nggak hanya Yesus sebagai penyembuh raja, ada macam-macam gitu yang kita bawa. Terima kasih pertanyaannya. Kalau saya mau boleh tambahkan begini, kadangkala ketika saya berefleksi, saya mendapatkan hasil refleksi saya tentang Kristus, tapi saya surround ke sekeliling saya dan akhirnya itu seakan-akan mengharuskan mereka menerima itu. Nah, contoh yang paling mendasar adalah ketika saya yang sederhana ya, ketika saya mendapatkan satu mujizat dan menerima kesembuhan, jadi saya surroundkan, apalagi kalau kita sebagai hamba Tuhan kita ngomong di mimbar, seakan-akan itu sebuah kewajiban, nah ini kan jadi masalah juga. Akan menjadi satu hal di mana, loh kok saya nggak dapat ini. Apalagi ketika di komunitas ini yang kita bicarakan, kita semua terus bergumul dan berpikir, berwacana, tapi bagi jemaat yang mungkin tidak begitu mengerti akan merasakan, kenapa dia dapat, saya enggak? Kenapa dia sembuh, saya enggak? Kan terjadi ketimpangan begitu. Padahal, betul, ini semua adalah refleksi. Nah, mungkin bagaimana kita menyikapi hal itu? Apalagi seorang hamba Tuhan yang sudah berefleksi, wah saya punya pengalaman ini, hasilnya begini, terus saya khotbahkan. Nah, jadi kan narasi-narasi khotbah itu seakan-akan memberikan penyetujuan bahwa semua orang harus begitu. Nah, ini kan menjadi masalah enggak? Dan ini kadang-kala saya dengar bahwa ini menjadi masalah bagi gereja-gereja yang punya denominasi yang sudah pakem dan sudah strict, lurus untuk tidak yang seperti itu. Nah, jadi itu, bagi saya itu agak bagaimana kita menyikapi hal seperti itu? Ya, lagi-lagi tidak masalah seperti itu ya. Enggak apa-apa kalau berbeda, seperti berbeda kan indah. Jadi kalau kita berbagi kepada orang lain seperti itu, berbagi pemikiran ya, atau juga berbagi pengalaman, kita mungkin dengan sadar akan mengatakan bahwa ini pengalaman
personal gitu. Mungkin ketika sebagai hamba Tuhan ketika berbicara ini pengalaman personal seperti itu. Ini pengalaman komunal. Mungkin setiap orang yang berbeda memiliki pengalaman yang berbeda. Mungkin komunitas yang lain juga berbeda seperti itu. Justru itu yang harus kita tekankan. Bukan lalu kita membandingkan mana yang lebih baik gitu. Nanti jatuh ke sombong rohani ya gitu. Jadi kita bilang kalau saya mengalami ini, lantas teman-teman mengalami apa gitu. Oh, saya belum mengalami, ya udah silahkan gali seperti itu ya. Pengalaman apa yang ada gitu. Itu akan semakin menumbuhkan refleksi gitu. Cuman Oke. ini memang jalan panjang ya gitu. Oke, teman-teman yang mau bertanya boleh silakan raise hand langsung. Oh, sudah ada. Silakan langsung open mic-nya. Ibu Devi dari STT Inti Makassar sudah raise hand. Kami persilakan Ibu Devi. Ya, Oke. Ya, silakan Pak. mungkin ya, terima kasih buat materi yang sudah disajikan oleh Pak Eko. Ya, tentunya hal ini sangat menarik ya. Kalau kita bicara soal kristologi feminis, tentunya narasi ini dibangun dengan keresahan, dengan pergumulan yang besar. Tentunya seperti yang tadi Bapak katakan, dia terpicu oleh refleksi dari dalam diri sendiri, tapi juga dia tentunya akan muncul sebagai sebuah aksi daripada refleksi itu sendiri. Sama seperti yang tadi di slide yang keberapa sebelum terakhir itu yang tentang webinar UKDW. Salah satu contoh yang tadi saya sempat lihat judul ibu yang terluka, tentunya bagaimana orang merasa dia melihat terluka itu di dalam diri realita kehidupan orang-orang dan dia pun merasakan itu, tentunya dia pun turut mengambil bagian. Nah, tentunya ini pun terkait dengan kristologi feminis sendiri, tentunya dia tidak mendeskripsikan kristologi secara alkitabiah sebagaimana yang disaksikan dalam perjanjian baru terkait dengan kristologi baik dari atas maupun kristologi dari bawah. Nah, tentunya dari pengalaman-pengalaman baik secara personal maupun komunal dalam baik tubuh gereja itu sendiri sebagai organik dan tubuh gereja secara personal dalam hari ini manusia itu sendiri, tentunya keresahan daripada para teolog feminis tentunya jangan sampai apakah ini pertanyaan saya, apakah jangan sampai dia terpacu dari konsep Trinitas yang secara tidak langsung di situ mengatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi dia melihat konsep anak itu sebagai sesuatu yang tidak menyatakan jenis dari kelamin itu sendiri, tetapi sehingga mungkinkah para teolog feminis itu dia berpacu dari konsep tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Iya, Oke, terima kasih. Saya langsung jawab ya satu persatu Silakan. biar diskusinya dalam. Iya, silakan. Terima kasih pertanyaannya Pak Devi. Ini baik sekali bahwa memang ketika berrefleksi itu berangkat dari pengalaman ya, pengalaman personal maupun komunal. Jadi ketika para teolog feminis menyuarakan siapa Yesus itu, pengalaman dia yang berbicara. Kalau misalnya nanti Bapak, saya dorong untuk membaca 3 buku yang saya rekomendasikan tadi, sebenarnya ada banyak bukunya gitu, tapi itu bisa 1 semester ya untuk membahas itu. Tapi sekurangnya tadi saya siluetkan 3, itu Bapak bisa membaca ya, bagaimana perjalanan mereka ketika berefleksi. Johnson ketika menulis buku Si Who Is itu dan juga kristologi feminis yang berikutnya yang kedua itu gelombang pembaruan itu
suaranya berbeda. Dia sudah mengalami perkembangan pemikiran. Jadi bisa lihat gitu bagaimana titik bijaknya. Lalu ketika bicara tentang yang tadi, tentang menarik sih ketika mengangkat Bapak memberikan sentral tentang tubuh yang terluka, seperti itu kan, lihat poster dan juga slide sebelum poster itu, dari ketika bicara tubuh yang terluka, gambar apa yang muncul? Apakah serta-merta kita mengatakan bahwa ya aku tubuh yang terluka seperti Kristus menanggung luka, seperti itu, ketika di Via Dolorosa? Mungkin refleksinya bisa ke arah sana. Tapi pertanyaannya kan luka apa? Luka apa yang sedang kita pikul? Apakah luka itu membentuk iman kita, atau luka itu semakin membuat kita jauh dari Tuhan? Kan sejatinya manusia itu tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tapi yang seringkali lari kan manusianya kan, yang lari dari Tuhan. Dia bilang, Tuhan begitu jauh. Tidak. Justru manusia yang begitu jauh dari Tuhan. Makanya ketika melihat Tuhan yang terluka itu, luka itu direfleksikan apa? Dan ini menjadi sesuatu hal yang menarik seperti itu. Itu dulu. Nanti kita lanjutkan. Berikutnya Pak Hura. Oke, Pak Hura. Oke, Bapak silakan. atau Ibu, entar saya salah lagi ya. Silakan. Boleh? Iya, silakan. Pak Hura. Baik, terima kasih buat kesempatannya ya. Ya. Saya sebelumnya berterima kasih kepada Pak Paulus Eko Kristianto. Saya mendapatkan informasi ini beberapa waktu lalu dari Facebook beliau ya. Oh iya. Saya juga minta tolong untuk kirim link pendaftaran pun lewat Messenger hingga nomor WA beliau juga dapat ya. Dan puji Tuhan saya bisa masuk di dalam WhatsApp grup gitu ya. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Saya cukup tertarik dengan kalimat Bapak tadi yang mengenai kristologi yang bersifat feminis ini, itu tidak berbicara mengenai salah benarnya karena ini berupa refleksi teologis gitu ya. Saya pernah membahas mengenai ini dalam konteks teologi kontekstual gitu ya Pak ya, teologi kontekstual, karena saya juga melihat kristologi feminis ini tidak masuk dalam ranah teologi kontekstual, lebih masuk ke dalam ranah teologi kontemporer gitu Pak. Nah, waktu itu saya pernah membahas dalam ranah teologi kontekstual mengenai dalam buku Profesor Volker Kuster, seorang guru besar bidang teologi lintas budaya ya dari Belanda gitu, judulnya Wajah-Wajah Yesus Kristus, Kristologi Lintas Budaya. Nah, beliau membahas salah satunya di dalam buku beliau itu membahas mengenai model-model kristologi Afrika. Contohnya Yesus Kristus sang kepala suku, Yesus Kristus pemimpin inisiasi, Yesus Kristus sang leluhur dan sang penyembuh gitu ya. Kurang lebih ada 4 judul itu, beliau membahas itu. Dan saya meneliti pada sisi lain menurut saya memang benar ya. Kalau contohnya bagi orang-orang Afrika kita tahu sendiri, walaupun ya saya sendiri belum pernah ke Afrika gitu ya, tapi kita tahu dari gimana melalui media massa, televisi contohnya dan lain sebagainya, kalau di Afrika itu banyak orang-orang yang kelaparan, yang tertindas dan seterusnya, sehingga kayak ya perlu untuk dihiburkan, dikuatkan sehingga para teolog ini khususnya para teolog Katolik gitu ya, menampilkan atau menawarkan Yesus Kristus itu sebagai penyembuh kepala suku yang memberikan hiburan, kebijaksanaan, hikmat dan lain sebagainya gitu. Nah, saya meneliti memang pada bagian tertentu mereka bagus gitu ya, baik gitu ya. Tetapi dalam hal hermeneutik Pak, ini penekanan saya yang akan saya tanyakan, dalam hal hermeneutik itu bagi saya mereka tidak konsisten, bahkan mereka menabrak hukum-hukum logika dalam hermeneutika gitu. Seperti dalam halnya mengenai teologi feminis juga. Bagaimana Yesus menurut Anda? Semua orang berpendapat gitu. Tidak masalah sampai sejauh itu. Tetapi jika ditinjau lebih baik, jika konsisten secara logis dalam hal hukum logika, itu menurut saya cacat. Yang cacatnya seperti apa?
dalam hukum hermeneutik Alkitab itu menafsirkan dirinya sendiri dan Alkitab itu dikeluarkan gitu. Dikeluarkan, bukan apa yang dari luar Alkitab dimasukkan ke Alkitab gitu. Sehingga itu membuat sebuah kontradiksi bertabrakan gitu, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana teologi dalam hal ini kristologi feminis sendiri bisa membuktikan dia benar, konsisten secara logis, tidak menabrak hukum logika dalam ilmu hermeneutika itu gitu. Saya mau mendengarkan penjelasan itu. Terima kasih, Pak. Itu aja dulu gitu ya. Iya, terima kasih pertanyaannya. Sorry, sepertinya ini pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang di-chat oleh Bapak Hanafili. Saya ingin menanyakan apa yang menjadi pakem bagi refleksi pribadi. Tidakkah refleksi ini akan kemungkinan menjadi liar begitu ya? Saya ini pertanyaan yang satu jurusan. Satu nafas. Ya, oke. Iya, silakan Pak. Iya. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Hura dan juga Pak Hanafi seperti itu ya. Ini juga seringkali ditanyakan gitu, juga menjadi bahan kritik terhadap teologi feminis. Tapi kalau misalnya Alkitab nggak bicara itu gimana? Nah, inilah kuncinya. Maka ketika kita mendiskusikan kristologi feminis dan teologi feminis, ini perlu dialektika. Dialog dengan dialektika itu berbeda ya. Kalau dialog itu gimana ya? Bisa seperti itu. Tapi kalau dialektika, dua perspektif dipertemukan, tapi menghasilkan sesuatu hal yang baru. Kita belajar dialektika itu dari Hegel, metodologi filsafatnya Hegel. Maka Hegel lah yang mengeluarkan istilah dialektika, kemudian dibawa ke berbagai hal, seperti itu. Nah, kalau misalnya refleksinya kita kok kontra Alkitab, seperti itu gimana? Ya, kita dialektikakan gitu. Kita lihat apa ya yang kira-kira itu membangun seperti itu. Ingat, ini sekaligus Pak Hanafi tadi pertanyaannya, pakemnya gimana supaya tidak liar. Refleksi yang baik itu refleksi yang membangun iman. Seperti itu. Bukan refleksi yang semakin membuat kita kehilangan iman. Jadi disinilah kita berdialektika. Kita lihat dialektikanya itu untuk membangun iman. Seperti itu. Kalau kita bilang refleksi kristologinya Yesus adalah pembunuh gitu ya. Ya jelas salah karena tidak membangun iman gitu ya. Meskipun itu personal. Imannya di mana dibangunnya seperti itu. Nah, lalu ketika dia bilang Yesus adalah pembunuh, buktinya suamiku meninggal ini gitu. Nah, kita coba gali lebih jauh, kita dampingi. Makanya tadi di bagian penutup saya tambahkan integrasi ke pastoral seperti itu. Jadi bagaimana nih bangunannya, pendampingannya. Nah, di situ dialektikanya juga jalan. Oh, ketika menghasilkan ini pembunuh, tapi Alkitab punya gimana? Coba kita ketemuin. Lalu kita bawa ke sesuatu hal yang baru dan menumbuhkan iman dia. Mungkin tidak tentang pembunuh. Mungkin bisa dilihat bagaimana perjumpaan itu, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan maksudkan, lihat kisah Lazarus seperti itu. Tapi Lazarus dibangkitkan, sedangkan suamiku tidak. Ya kita lihat tentang sustain gitu, penopangan yang lain apa, kita bicara apa. Dari situ akan berdialektika seperti itu. Itu yang saya maksud ya. Tapi ketika menafsirkan itu benar, tadi Pak Hura menyinggung tentang metode tafsir hermeneutik, itu kan ada macam-macam metode tafsir. Tidak hanya kritik teks, tapi juga ada kritik bentuk, reader response, ideologi, tafsir feminis sendiri juga ada, tafsir disabilitas juga ada, tafsir lintas tekstual ada, macam-macam gitu. Jadi, tapi harus konsisten metodenya, jangan campur ya. Tiba-tiba kritik teks terus dicampur sama bentuk, campur redaksi ya nanti gaduh-gaduh gitu, nggak bisa. Harus sesuai, konsisten itu. Dari situ Pak Hura, lalu Pak Hanafi tadi sekali ya Gus bilang ya, saya saja jawab. Supaya tidak liar ya, lihat refleksinya itu membangun iman enggak? Membangun iman personal dan komunal enggak? Kalau enggak, digali terus. Gitu, jangan-jangan ada yang belum selesai. Gitu, saya mau kasih contoh ekstrim, misalnya Yesus sebagai pembunuh. Mungkin digali lebih lagi seperti itu.
Begitu ya Pak Oke. Hura. Oke, sama Pak Hanafi. Oke. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya ada Bapak Herben yang sudah raise hand. Silakan Pak Herben, kami persilakan untuk bertanya. Ya, Silakan. silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Paulus. Luar biasa hari ini. Sama-sama Pak. Sedikit berbeda ya. Pak, saya ingin tanya. Jadi kalau kristologi feminisme itu, kalau kita melihat PL, Pak, apakah juga di PL juga Allah melakukan kristologi atau ya teologi feminisme ketika Allah berpihak kepada janda-janda, yatim piatu, orang asing gitu ya. Nah, itu pertanyaan saya. Dan apakah juga bisa dikenakan itu sebagai salah satu contoh teologi feminisme di dalam PL, atau ada yang lain misalnya. Yang kedua, mirip Pak Hura tadi, kalau saya sih bagaimana ortodoksi Alkitab itu bisa ditegakkan ya. Kebenaran itu kebenaran gitu ya. Jangan sampai kita malah paham liberalisme ini ada di dalam hidup kita sehingga kita menafsirkan bukannya tadi hermeneutiknya ya menurut kita gitu ya. Apa yang terjadi pada kita bukan apa yang dikehendaki Allah gitu. Padahal kan ortodoksi yang benar lah benar gitu ya. Yang salah mungkin salah seperti itu. Itu Pak, dua hal yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Herben. Saya menjawab mulai dari pertanyaan kedua ya, baru pertama. Tadi Bapak menyinggung tentang ortodoksi seperti itu. Dan ketika itu sedikit jawab banyak saya singgung ketika menjawab pertanyaan Pak Hura dan Pak Hanafi. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa ortodoksi punya teman, yaitu praksis. Seperti itu ya. Bagaimana ajaran itu bergerak di dalam praksis. Nah, maka ortodoksi tidak bisa sendirian. Dia punya saudara, punya teman yang harus diajak. Ortopraksis. Nah, ketika itu masuk ke dalam kehidupan, maka itu akan menjadi nyata. Kristus itu menjadi nyata, bukan sekadar kebenaran Alkitab, kebenaran doktrin, tapi menjadi nyata. Oh ya, Yesus itu seperti ini, seperti itu. Nah, itu namanya ortopraksis. Lalu ketika itu dibawa, maka jelas ini tidak berarti liberal dalam arti negatif, seperti itu yang kebelabasan, seperti itu ya, yang membabi buta liberal negatif seperti itu tidak. Tapi ini sungguh-sungguh diarahkan ke membangun iman, seperti itu. Apa ya yang ditemukan di dalam pengalaman itu. Nah, itu poin yang pertanyaan kedua. Lalu pertanyaan pertama tadi, kalau kristologi PL gimana? Mungkin saya bukan pakar biblika, saya akuin gitu. Nah, kalau yang saya tahu mungkin bisa salah. Tadi ada masukan Pak C, terima kasih, seperti itu. Saya bukan pakar biblika, jadi saya tidak banyak dalam. Nah, ketika bicara kristologi di PL mungkin agak susah ya gitu, karena kan Kristus baru dikenalkan di PB gitu. Jadi mungkin yang ditemukan di situ gambar Allahnya, gambar Allah di dalam PL gitu. Bagaimana Allah menuntun Israel, bagaimana Allah berbicara kepada para nabi, Allah berjumpa dengan Deborah, dengan macam-macam. Itu bisa menjadi refleksi-refleksi juga di dalam gambar Allah di dalam PL dari perspektif feminis juga bisa. Kenapa kok yang dipilih Deborah, tapi nggak disetujuin sama orang-orang pada saat itu, tapi Allah kok mati-matian seperti itu. Itu juga bisa lahir seperti itu. Itu mungkin gambarannya keras itu Pak Herben. Mungkin tidak jelas berkata kristologi gitu. Baik Pak Paulus, terima kasih buat penjelasan. Ya, terima kasih juga Pak Herben. Oke, thank you. Sekarang ada chat dari Mungkin, kolom chat kita dari Dr. Basaria Luman Gaul. Ada pertanyaan juga ada statement. Ketika Allah menjadi manusia melalui Yesus Kristus, kenapa sifatnya jadi penuh kasih, sayang ya, lembut, tidak pernah menstigma dan menghakimi. Bahkan terhadap pekerja seks yang kaum ulama agama Yahudi paling alergi. Yesus membela, Yesus sangat feminis, begitu. Ya, benar. Kemudian, Kemudian dikatakan lagi, tapi Allah dalam PL sangat patriarkal dan banyak bertindak sebagai hakim. Jadi Ibu Basaria menganggap bahwa Allah kita itu kir. Ya, jadi dia bandingkan antara
PL dengan PB. Nah, ini juga ada dikatakan BTW Pak, sekarang PS pekerja seks enggak pakai komersial Pak, cukup pekerja seks. Karena ada pekerjaan dunia yang tidak komersial, bahkan hamba Tuhan. Iya. Oke. Ya, Berarti terima kalau kita kasih. melihat gambaran PL dengan PB, kita bisa melihat dua sifat Allah itu benar-benar kelihatan sekali, di mana satu sebagai hakim, di mana satu penuh dengan lemah lembut, kasih sayang, dan itu saling berdampingan dalam kisah di Alkitab itu ya. Iya, betul. Betul. Itu jawabannya Pak Haryono sudah dijawab. Ya, terima kasih. Oke. Ini Bapak atau Ibu ya? Ibu Basaria. Ibu ya? Basaria, iya, Ya. Dr. Basaria. Ya, terima kasih Dokter Basaria. Ini refleksi yang baik. Ini semakin menunjukkan bagaimana gambar Allah di PL dan PB ya. Kalau berbeda, itu semakin kaya. Ada banyak sisi seperti jadi tidak dipotret hanya satu, tapi ada macam-macam. Lalu kalau bilang Allah kita queer itu ya gimana ya, bisa-bisa aja gitu, bisa-bisa tidak ya, tapi tergantung refleksinya apa, seperti itu. Karena ini kita tidak bisa menganggap benar salah. Karena kan tadi di webinar UKDW ada queer God seperti itu, kristologi queer. Nanti saya rasa kemarin Ibu Dr. Basaria join ya di UKDW. Iya, betul, UKDW Oh Dr. iya, Basaria betul. join. Iya, nanti Ibu bisa menyimak tentang bagaimana diskusi kristologi queer, itu juga menarik. Meskipun nanti di sesi itu saya juga menunjukkan metodologinya. Supaya tidak salah, tidak benar, maka harus ketat metodologinya, autobiografi, seperti itu. Itu saya juga tawarkan di situ. Jadi tidak bisa katakan benar salah, karena refleksi ya. Asalkan itu membangun iman, jalan gitu. Tapi kalau enggak ya gitu, digali lebih jauh supaya jangan-jangan belum selesai seperti itu. Terima kasih atas masukannya Bu. Kalau nggak pakai komersial lagi, saya nggak ngikutin perkembangan. Terima kasih. Oke. Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya? Berikan kesempatan terakhir untuk yang mau bertanya, sudah pukul 9. Ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Kami persilakan satu pertanyaan terakhir. Ada, kami berikan kesempatan. Oke. Ada. HWB ya, inisial. Silakan. Bapak atau Ibu silakan boleh langsung bertanya. Bapak. Iya, silakan Iya, Pak. silakan Pak. Ya, Iya. terima kasih Pak. Saya tertarik. Saya juga dosen, udah puluhan tahun mengajar. Tapi saya memang sedikit takut ketika masuk di pelayanan. Ini memang mesti hati-hati Pak Paulus. Betul. Ketika umpamanya kita bicara mengganti karena pengaruh perempuan, kita sebut Allah itu ibu, ya kan? Kendati ya, jadi memang betul Pak, ortodoksi dan ortopraksis itu satu paket. Saya sangat setuju. Dan kristologi feminis itu harus dilihat sebagai pengalaman empiris dari suatu iman ya. Tapi nggak bisa diganti substansinya Pak. Karena kalau sudah di lapangan Pak, ini kita jadi hati-hati. Iya betul. Iya kan Pak, jadi hati-hati. Orang nggak bisa, ortodoksinya nggak bisa ganti Allah itu ibu. Walaupun saya sedikit pelajari, fungsi-fungsi kewanitaan dari Allah ada. Seperti Allah itu rahimi, Roh Kudus itu feminin ya. Dalam bahasa Ibrani Yunani ada banyak fungsinya. Tapi kita kalau di mimbar nggak bisa ganti substansinya, karena ini kan satu paket juga kan di sejarah teologi Pak, liberation theology, black theology, Segundo, James Cone, ya kan, teologi feminis, berapa itu saya kira kalau di kampus oke lah, oke. Tapi itu dalam rangka riset dan fungsionalitas dari suatu teologi. Tapi nggak bisa kemudian serta-merta kita membawanya ke gereja gitu Pak. Tapi ini untuk diskusi akademik, oke lah deh. Oke. Saya kira, dan saya apresiasi Pak Paulus yang masih muda, luar biasa ini. Gebrakan-gebrakan tadi. Terima kasih ada Pak. hubungan feminis dan gender, that's good. It's very good.
itu mempertajam ya bahwa kalau bicara feminis itu bukan biologis, tapi gender sebagai suatu memperkaya hermeneutik dan sifatnya dialektis. Makasih Pak, Tuhan berkati Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak HWB ya. Ya, terima kasih Pak, masukannya baik sekali dan pengingatnya benar. Itu seperti yang dikatakan oleh Wren tadi, gitu. Makanya di slide saya tadi Wren di buku yang pertama dibilang tidak serta-merta langsung mengganti entitas seperti itu dari bapak menjadi her atau ibu. Makanya diperiksa kembali linguistiknya apa seperti itu. Karena jangan sampai dengan penggantian itu malah memecah belah iman atau komunitas seperti itu. Maka yang disuarakan Wren tadi, yang kemudian saya kutip tadi di presentasi, lihat substansinya apa seperti itu, apa yang dibangun seperti itu. Itu kemudian kalau diparafrasekan atau diartikulasikan ya seperti disampaikan Pak HWB Sumakul tadi seperti itu. Jadi perlu ada jembatan, gitu. Benar. Terima kasih Pak. Itu yang harus kita pegang bersama. Jadi memang harus hati-hati ya. Dalam diskusi akademis, kuliah, dan lain sebagainya kita boleh mengembangkan pemikiran, tapi dalam firman di mimbar kita harus sangat-sangat hati-hati, karena jemaat pun belum begitu mahir, bahkan belum begitu bisa untuk mengempiriskan kristologi itu sendiri. Jangan-jangan nanti bisa pakem-pakem itu terlanggar begitu. Nah, seperti yang tadi, Kristus adalah pembunuh. Nah, itu jadi udah terlanggar begitu kan. Nah, itu masukan yang bagus juga. Oke, baik. Terima kasih Pak HWB. Terima kasih Bapak Ibu buat partisipasi, buat pemikiran-pemikiran dan bincang-bincang kita pada malam hari ini. Sebagai penutup, saya rindu Bapak Paulus Eko untuk memberikan sedikit statement penutup bagi kita semua perihal tentang kristologi feminisme ini. Silakan. Ya. Terima kasih. Jadi ini mungkin pesan untuk belajar kristologi feminis. Kita tidak boleh alergi ketika ada kelompok yang tidak sepaham dengan kita ya. Tidak boleh alergi. Karena dengan semangat kristologi feminis itu kan refleksinya personal komunal. Jadi kalau ada yang berbeda ya tidak apa gitu. Karena refleksinya yang personal dan komunal ini tentu bisa bias seperti itu ya. Kok saya ngalami, dia enggak. Dia ngalami kok saya enggak. Mungkin bisa bias seperti itu. Tapi yang perlu dibawa adalah apa yang kira-kira kita bisa gali gitu. Nilai apa yang kita bisa gali untuk membawa kita kepada pertumbuhan spiritualitas. Dan itu yang semakin memperkaya kita, tidak hanya secara ortodoksi itu kebenaran doktrin, tapi juga membawa kita kepada ortopraksis. Artinya ajaran itu masuk ke dalam keseharian, kehidupan sehari-hari. Itu yang kita perjuangkan. Supaya dengan demikian, belajar teologi itu bukan untuk sok-sokan ya, gaya-gayaan, hebat, gitu. Enggak. Tapi semakin memperkaya iman kita, gitu. Semakin memperlengkapi, menolong kita bertumbuh, memetakan dengan metodologi yang tepat, seperti itu. Itu akan semakin banyak membawa berkat. Itu yang bisa saya bawa untuk hari ini. Besok kita akan bicara yang lain. Gitu. Kita akan bicara yang lain tentang teologi disabilitas. Ya, itu juga tidak kalah pentingnya. Tidak kalah penting juga ya, mengapa aku ditolak begitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah 1,5 jam kita berdiskusi, kita berbincang tentang satu tema yang cukup menarik bagi kita untuk kita pikirkan. Dalam sudut pandang akademisi, ini satu hal yang penting. Baik, sebagai penutup, saya meminta kesediaan untuk penginjil Desi Friska dari Lampung untuk boleh membawakan kita dalam doa penutup. Kami persilahkan penginjil Desi Friska. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk malam hari ini kami bisa diperlengkapi melalui hamba-Mu, Bapak Paulus Eko, melalui materi malam hari ini. Tuhan, biarlah materi yang sudah kami dapatkan pada malam hari ini menolong kami dan juga memimpin setiap kami di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Paulus Eko, pimpin dalam setiap pelayanan, setiap apapun yang dikerjakan, biarlah semuanya
menjadi berkat. Berkati kami yang mengikuti seminar malam hari ini. Biarlah kami juga semakin diperlengkapi menjadi pribadi yang semakin mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami dalam setiap kehidupan kami, berkati dalam setiap pelayanan, berkati juga GWC yang sudah mempersiapkan seminar ini untuk kami ya Tuhan. Kau pakai menjadi saluran berkat, contoh Haryono bersama dengan rekan-rekan. Biarlah semuanya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.